Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan, yaitu tentang materi Pancasila, di mana kita akan membahas pengamalan butir-butir Pancasila, yaitu contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Teman-teman, langsung saja kita ke contoh-contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama lain. Yang keempat, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang keenam, menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. Ketujuh, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Dan kedelapan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 9, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. 10, tidak menghina ajaran agama orang lain. 11, menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. 12, merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai penganut agama Islam. 13, merayakan Hari Natal bagi penganut agama Nasrani. 14, tidak menyinggung perasaan orang lain yang berbeda agama. 15, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 16, tekun beribadah sesuai dengan agama yang dianut. 17, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. 18, tidak malas dalam beribadah. 19, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. 20, mengerjakan ilmu agama kepada orang-orang yang seiman. 21, tidak melakukan perbuatan yang merusak suasana kerukunan antar pemeluk agama di masyarakat. 22, menghargai bahwa setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda. 23, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan. 24, melakukan ibadah di pura bagi pemeluk agama Hindu. 25, melakukan ibadah di vihara bagi pemeluk agama Buddha. 26, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. 27, rajin beribadah dan menghindari perbuatan tercela. 28, bersatu dan bekerja sama dengan menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis. 29, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ke-30, menuntut ilmu agama. Demikian teman-teman contoh-contoh perbuatan pengamalan sila pertama. Pastinya tentu berhubungan dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan teman-teman, kita masuk ke contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu contoh pengamalan sila kedua di lingkungan keluarga, seperti saling menyayangi antar sesama anggota keluarga, membantu pekerjaan rumah, menghormati kedua orang tua, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada saudara-saudara, saling tolong-menolong jika dalam kesusahan, saling menjaga satu sama lain, dan tidak saling mengejek antar sesama keluarga. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh pengamalan sila kedua di lingkungan sekolah. Seperti saling menyayangi teman, hormat kepada guru, tidak boleh bertengkar seenak kepada semua anggota warga sekolah, saling tolong-menolong antar teman, meminjami peralatan sekolah kepada teman jika salah satu tidak membawa peralatan sekolah, dan banyak contoh lainnya. Kemudian kita ke contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat, seperti saling tolong-menolong antar sesama tetangga jika ada yang kesusahan, bergotong royong, saling menyapa ketika bertemu tetangga, saling memberi bantuan kepada tetangga jika mengalami kesusahan,
memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu, dan selalu hormat kepada tetangga yang lebih tua. Dan banyak lagi contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua di lingkungan masyarakat. Dan teman-teman bisa mengira-ngira contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu menyangkut kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, agak sulit membedakan antara sila kedua Pancasila dengan sila keempat. Namun kita bisa berpegang dengan hafalan 45 butir Pancasila tersebut. Nanti teman-teman bisa memahaminya sendiri kalau sudah memahami 45 butir Pancasila itu. Lanjut ke contoh-contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menjaga persatuan dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga ketertiban dunia, membela tanah air, tidak memusuhi suku tertentu, bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia, mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda, menghargai kebudayaan daerah lain, bersedia berkorban untuk kepentingan bersama, mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan persatuan, menjaga ketertiban dunia, bersedia memenuhi panggilan untuk membela bangsa, mengutamakan persatuan dalam berdiskusi, tidak menyebarkan rasa permusuhan dengan orang lain, saling menghormati perbedaan suku, menjaga kedaulatan bangsa, tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan, tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat, tidak menyebarkan kebencian, menumbuhkan rasa kebangsaan, menjaga kerukunan dalam masyarakat, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, tidak menonjolkan perbedaan dalam pergaulan, menghargai bahasa daerah lain, menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, menjaga persahabatan dengan semua teman, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan masih banyak lagi teman-teman contoh-contoh pengamalan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke teman-teman, lanjut ke contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah, mengadakan rapat untuk membuat keputusan, menghormati keputusan rapat, melaksanakan keputusan rapat, mengikuti musyawarah dengan niat baik, membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama, memberikan hak suara dalam pemilihan umum, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu dalam pemilihan umum, menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan di dalam melakukan mufakat, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah, memberikan keputusan berdasarkan mufakat, mematuhi peraturan yang dibuat bersama, bersifat aktif dalam memberikan pendapat dalam rapat, menggunakan hak suara dalam pemilihan umum sesuai hati nurani, turut serta dalam pemilihan ketua RT, tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat, mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam musyawarah, mengakui persamaan hak sebagai warga negara, mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara, mengakui persamaan derajat sebagai warga negara, tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama,
tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain, memiliki etikat baik dengan mengikuti musyawarah, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang, mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR, dan melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan DPR. Dan teman-teman, masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan sila Pancasila yang keempat ini. Dan lanjut ke contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, suka berhemat, tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, tidak merusak fasilitas umum, tidak malas dalam bekerja, menghargai hasil karya orang lain, tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebut-kebutan di jalan raya, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, gotong royong membangun jalan, gotong royong membersihkan sungai, membantu perekonomian masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha, memberdayakan potensi wisata desa, menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat, menolong orang lain untuk mandiri, berprestasi untuk membangun desa, tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar, memelihara fasilitas umum, gotong royong membangun jembatan, menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara seimbang, melindungi hak-hak orang lain, melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, dan tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Demikian teman-teman pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini tentang nilai-nilai Pancasila, penerapan sila 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat membantu untuk persiapan teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS tahun 2021 mendatang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.